Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Wulandari akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya buat, yaitu tentang permasalahan tanah longsor akibat terjadinya penebangan hutan secara liar di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh. Yang pertama yaitu tentang deskripsi wilayah, di mana Gunung Omeh adalah sebuah kecamatan dan beribu kota di Koto Tinggi. Kecamatan ini baru terbentuk pada tahun 2006. Masalah longsor adalah salah satu masalah yang terjadi di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh, yang terjadi akibat terjadinya penebangan pohon secara liar. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material. Atau juga bisa disebut sebagai suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab terjadinya tanah longsor ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu erosi tanah. Erosi tanah bisa disebabkan karena berbagai hal, seperti aliran yang terlalu deras, sungai maupun gelombang laut. Erosi tanah ini bisa menyerang bagian-bagian kaki lereng sehingga bertambah curam. Selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi berupa getaran yang ada di dalam bumi atau di dalam tanah. Getaran yang berasal dari gempa bumi bisa merupakan getaran yang kuat, sedang maupun ringan. Selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus juga dapat menimbulkan getaran yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Selain itu, gunung berapi yang meletus atau erupsi mengeluarkan material-material seperti debu dan juga lahar dingin. Selanjutnya yaitu tingginya curah hujan. Terjadinya tanah longsor kebanyakan disebabkan oleh tingginya curah hujan. Ketika hujan deras, maka aliran air hujan akan menghantam tanah yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu hancurnya bebatuan. Bebatuan yang hancur juga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Longsor yang disebabkan karena hancurnya bebatuan lebih sering terjadi pada batuan yang ada di lereng gunung. Selanjutnya yaitu tumpukan sampah. Sampah yang telah menumpuk juga dapat menyebabkan tanah longsor. Sampah akan menjadi pemicu tanah longsor ketika sampah tersebut sudah menumpuk hingga menggunung. Selanjutnya, hutan gundul. Salah satu fungsi dari pepohonan adalah memperkuat struktur tanah. Akar pohon tidak hanya dapat menyimpan air, namun juga dapat memperkuat struktur tanah. Apabila hutan yang banyak pohonnya ditebang secara liar, hal ini akan menjadikan lemahnya struktur tanah, sehingga ketika terjadinya hujan lebat, akan sangat mudah bagi tanah tersebut mengalami longsor. Selanjutnya yaitu bendungan susut. Tanah longsor juga dapat disebabkan karena susutnya bendungan. Turunnya permukaan tanah dan timbulnya retakan dapat diakibatkan oleh penyusutan muka air danau atau bendungan dengan cepat. Penyusutan ini akan berdampak juga pada hilangnya gaya penahan lereng. Selanjutnya yaitu lereng dan tebing yang terjal. Proses pembentukan lereng maupun tebing yang terjal adalah melalui angin dan juga air yang berada di sekitar lereng. Hal ini berdampak pada pengikasan lereng tersebut. Dengan pengikisan ini, maka sangat mudah bagi tanah untuk mengalami longsor. Selanjutnya, membuka lahan pertanian di lereng. Maksudnya seperti ini. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan juga perkebunan mempunyai akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah agar tetap kuat. Nah, ini merupakan gambar dari yang menjadi permasalahan di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh. Yang menjadi penyebab utama sering terjadinya tanah longsor adalah karena sudah gundulnya pohon-pohon yang ada di tebing-tebing yang menjadi penahan tanah. Karena daerah Sungai Mangkirai terletak pada daerah perbukitan.
Saat bencana yang terjadi ini disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab pada lingkungan dan juga tidak ada kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk lingkungannya. Bahkan, mereka melakukan penebangan hutan secara liar yang menimbulkan banyak dampak negatif untuk lingkungannya. Setiap bencana alam pasti akan ada dampaknya. Nah, dampak dari terjadinya longsor terhadap kehidupan masyarakat di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh. Yang pertama yaitu yang pasti, menimbulkan korban jiwa. Tanah longsor merupakan jenis bencana alam yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Hal ini terlebih jika tanah longsor terjadi ketika malam hari atau di waktu-waktu masyarakat sedang istirahat atau sedang tidur. Yang kedua, banyak infrastruktur yang rusak. Rusaknya infrastruktur juga merupakan salah satu dampak yang pasti akan terjadi ketika tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu timbulnya berbagai macam penyakit. Tanah longsor juga berpotensi menimbulkan berbagai macam bibit penyakit. Timbulnya bibit penyakit sebenarnya tidak hanya terjadi pada tanah longsor saja, namun juga berbagai macam bencana alam lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu memburuknya sanitasi lingkungan. Ketika tanah longsor datang, maka saluran air akan menjadi terputus. Jika air bersih sudah tidak ada, maka bisa dipastikan sanitasi lingkungan akan menjadi buruk. Setiap adanya bencana, pasti ada upaya untuk pencegahannya. Nah, apa saja upaya-upaya pencegahan dari tanah longsor? Yang pertama, tidak membuat sawah di lereng. Yang kedua, tidak mendirikan bangunan di tebing. Yang ketiga, tidak menebang pohon di lereng. Yang keempat, tidak memotong tebing secara tegak lurus. Sedangkan yang kelima, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang keenam, melakukan upaya preventif. Yang ketujuh, membuat teras ring. Dan yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar. Selain upaya tersebut, maka hal lain yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu tanah longsor di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh adalah dengan meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat yang ada di daerah tersebut agar tidak lagi merusak lingkungan dengan cara menebang pohon secara liar untuk kebaikan lingkungan bersama. Dan mereka harus menyadari bahwa tidak hanya mereka yang akan menerima dampak dari yang mereka lakukan. Banyak orang lain yang juga akan merasakan beberapa dampak negatif dari yang mereka lakukan. Jikapun mereka mau menebang pohon, maka lakukan dengan sistem tebang pilih. Dan mereka juga bisa menanam kembali untuk tetap menjaga lingkungan dan terhindar dari bencana alam yaitu tanah longsor. Sekian penjelasan saya tentang materi studi kasus bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Omeh. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.